Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 22052091. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sumber tasyrik pada masa kenabian. Sumber perundang-undangan hukum Islam ini pada fase ini berhimpun pada satu sumber, yakni wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah. Ada dua wahyu macam. Yang pertama yaitu wahyu yang bisa dibaca seperti Al-Quran, dan wahyu yang tidak bisa dibaca yakni sunnah nabawiyah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi hukum Islam. Ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada di dalam perbuatan perundang-undangan dan peraturan. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengukuhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu memudahkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menghafalnya. Yang ketiga yaitu memudahkan proses regulasi perundang-undangan sesuai dengan jumlah dan syariat yang diturunkan. Yang keempat yaitu memberikan kemudahan dan empati kepada hamba dengan menurunkan wahyu secara berangsur-angsur. B. Sunnah Nabawiyah. Sunnah Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Al-Sunnah menepati urutan kedua setelah Al-Quran di dalam hukum Islam karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsiran terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah sebagai penguat segala urusan kaum muslim, selain sebagai seorang nabi yang berpendapat perintah untuk menjelaskan, menyampaikan syariat kepada seluruh manusia, maka Nabi juga memberikan tugas untuk menjelaskan syariat kepada manusia. Di dalam Al-Quran, pengajian ulama jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran relatif sedikit, bahkan tidak mencapai 1:10 dari seluruh ayat Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama tentang jumlah ayat ahkam. Yang pertama, dalam Al-Quran diperkirakan jumlah ayat hukum lebih kurang 250 ayat. Ada pula yang menyatakan 200 ayat, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Amin. Yang kedua yaitu Syekh Ibnu Al-Arabi. Dalam kitab Ahkam Al-Quran terdapat sekitar 400 ayat. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Wahab. Jumlah menyebutkan 228 ayat khatam dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu Syekh Tahtawi. Dia mengatakan ayat hukum di dalam Al-Quran lebih kurang 150 ayat. Yang keempat yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat sekitar 500 ayat. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.